Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Faiz Nigio di channel Faiz Chan. Dan ya, kapan terakhir aku nge-upload video ya? Kurang lebih 5 bulan yang lalu, di mana kita ngebahas soal kostumisasi Neofim, text editor Neofim untuk environment development kita. Dan sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan ngebahas tentang VPS atau panjangannya Virtual Private Server. Buat teman-teman yang nggak tahu Virtual Private Server itu apa, menurut Wikipedia ya teman-teman, Virtual Private Server atau biasa disebut dengan Virtual Dedicated Server itu adalah sebuah virtual machine yang dijual sebagai layanan oleh hosting internet company atau perusahaan penyedia hosting gitu teman-teman. Dan di sini virtual private server itu berjalan itu menggunakan salinan dari sistem operasi, dan seorang customernya itu mempunyai super user level access. Jadi dia punya itu akses yang ibaratnya tingkat tinggi gitu, super user kepada sistem operasi tersebut. Jadi teman-teman literally kayak punya komputer, nyewa komputer gitu teman-teman. Tapi komputernya tuh jauh di sana. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan kalau secara harfiah ya teman-teman, dan tapi secara teknikal itu lebih kompleks, penjelasannya nggak seperti itu. Nah, mungkin akan aku jelaskan sedikit mengenai VPS ini melalui perantara atau analogi teman-teman pernah menyewa sebuah warnet gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah lah teman-teman menyewa sebuah warnet gitu ya, warung internet. Dan diagramnya kurang lebih yang kutangkap tuh seperti ini sih teman-teman. Jadi biasanya di warnet itu kan ada beberapa komputer gitu ya, komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4 gitu ya, atau klien 1, klien 2, klien 3, PC 1, PC 2 gitu ya. Dan teman-teman biasanya nyewa warnet itu kurang lebih ya 2.000 per jam atau 4.000, 10.000 gitu kan, tergantung kebutuhan teman-teman dan tergantung untuk keperluan teman-teman. Nah, biasanya masing-masing PC itu punya resource-nya masing-masing ya, seperti RAM, CPU, GPU, itu biasanya masing-masing PC itu punya resource-nya begitu. Dan biasanya ya warnet yang aku temuin itu mereka tuh storage-nya ada dua, antara masing-masing PC dia punya storage-nya ya, HDD-nya gitu teman-teman, atau dia menggunakan satu server. Jadi ada satu server di warnetnya itu tuh dia itu cuma buat storage-nya aja. Jadi ketika booting dia menggunakan protokol namanya PXE itu kepanjangan dari Pre-boot Executing Environment, yang dimana akan butuh waktu lama untuk menjelaskan PXE itu. Tapi PXE itu adalah sebuah environment yang dimana ketika sebelum booting dia akan coba untuk koneksi ke Ethernet ya, koneksi ke server tersebut untuk nyari booting operasi sistemnya gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya kasarannya. Mungkin aku akan bahas masalah PXE ini di lain video, tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Seperti ini diagramnya kurang lebih, jadi komputer 1, komputer 2, komputer 3 terkoneksi ke satu storage, memiliki ini 1 tera, berapa tera gitu ya teman-teman. Dan kemudian terkoneksi ke switch, dan switch itu terkoneksi ke router untuk teman-teman internetan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu apa beda dengan kita menyewa VPS? Nah, di sini teman-teman, aku udah membuat diagram tentang VPS. Nah, VPS itu kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman perlu tahu dulu mengenai virtualization. Teman-teman mungkin pernah menggunakan virtual machine, VirtualBox, VMware, terus QEMU, kalau nggak salah, terus QEMU, ya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya VirtualBox teman-teman. Mungkin teman-teman pernah pengen pakai Windows di Linux, atau misalkan pakai Linux di Windows sebalikannya gitu ya. Mungkin walaupun sekarang Windows sudah punya teknologi WSL di mana teman-teman bisa menginstal Linux di Windows, tapi ya waktu dulu mungkin teman-teman pernah menginstal yang namanya virtual machine. Nah, virtual machine itu VPS itu diagramnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, dia itu sebenarnya berada di satu komputer yang sama gitu. Dia itu komputer itu punya RAM, punya CPU, punya HDD, punya network juga ya teman-teman untuk jaringannya. Jadi servernya seperti itu. Dan ketika teman-teman mengaktifkan sebuah virtual machine, itu ada sebuah teknologi atau program yang disebut dengan hypervisor. Hypervisor itu apa? Jujur aku nggak tahu teman-teman. Aku nggak tahu hypervisor itu apa atau yang terjadi di dalamnya, tapi abstraksinya teman-teman, hypervisor itu dia membagikan sumber daya. Jadi teman-teman kan di sini masing-masing virtual machine itu gini. Jadi gini,
teman-teman ketika setting virtual machine pasti teman-teman akan disambut dengan layar ini atau instalasi ini, di mana teman-teman menyebutkan nama virtual machine-nya apa, terus kemudian mengarahkan sistem operasi ISO dari virtual machine-nya untuk apa, misalkan Linux, Windows gitu ya. Kemudian setelah itu nanti akan ada pembagian prosesor nih. Nah, di sini nanti teman-teman akan membagi berapa core yang akan dipakai oleh sistem operasi tersebut gitu. Nah, kemudian teman-teman akan menyisihkan kira-kira perlu berapa RAM yang diperlukan untuk sistem operasi tersebut. Biasanya seperti itu buat teman-teman menyeting virtual machine. Dan sama halnya di sini hypervisor itu seperti itu. Jadi dia akan membagi resource atau sumber daya dari PC ini ke virtual machine teman-teman gitu. Makanya kadang kalau misalkan teman-teman nyewa VPS itu di hosting, itu biasanya ada range harganya. Jadi ada yang small, extra small, ada yang medium, ada yang large, ada yang extra large gitu ya. Jadi kan biasanya ada yang 1 GB RAM-nya, ada yang 2 GB RAM-nya, ada yang storage 1 tera dan bervariasi gitu teman-teman. Nah, itu yang dilakukan oleh supervisor itu. Jadi bayangkan server itu tuh dia punya sumber daya yang cukup gede teman-teman. Jangan bayangin komputer kita lah, komputer kita paling RAM cuma 16 GB atau 8 GB gitu kan, dan paling CPU cuma berapa sih, 6 core gitu teman-teman, 6 core RAM, terus HDD cuma 1 tera paling gitu ya kalau PC kita gitu. Makanya kalau server ini, tujuannya server ini agak berbeda daripada PC kita, makanya dia agak sedikit powerful dan ngambil sumber daya listrik lebih banyak gitu teman-teman. Dan hypervisor ini teman-teman, itu dia punya teknologi isolasi. Artinya ketika teman-teman membuat sebuah virtual machine, itu nggak akan mengganggu sistem teman-teman maupun sistem tetangganya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin 2 virtual machine nih, satu Windows, satu lagi Linux, dan dia nggak akan bentrok gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan apa yang teman-teman lakukan di Windows, ya akan stay di Windows itu teman-teman, di virtual machine Windows itu. Kalau teman-teman lakukan di Linux itu, ya teman-teman akan stay di virtual machine Linux itu gitu. Jadi nggak akan mengacaukan satu sama lain. Nah, itu hypervisor itu seperti itu. Jadi isolasi sama distribusi resource atau sumber daya begitu hypervisor. Mungkin teman-teman kurang lebihnya bisa cari paper tentang hypervisor, karena aku sendiri juga kurang begitu tahu teknologi di dalam hypervisor ini seperti apa atau programming berjalan itu seperti apa gitu. Nah, mengenai virtual machine sendiri, nah di sini kan ada macam-macam nih. Virtual machine ada 1 GB RAM, ada 1 core, ada HDD 120 GB gitu kan. Ini OS-nya Windows, di bawah ini sih RAM-nya 2 GB, storage-nya 200 GB. Di sini pakai OS-nya Ubuntu gitu ya teman-teman, dan seterusnya sini pakai ZenOS dengan RAM 4 GB, CPU 4 core dan HDD 1 tera. Oke, kita misalkan udah ngebuat virtual machine gitu ya di dalam server kita. Kemudian apa yang membedakan virtual machine biasa dengan VPS ini? Lagi adalah sebuah layanan yang diberikan oleh layanan hosting kepada kita, customer, untuk nyewa virtual machine tersebut untuk dilakukan ya bebas sebenarnya sih. Jadi nggak ada tujuan yang terpaku bahwasannya teman-teman VPS itu buat hosting website atau buat API. Nggak harus sih sebenarnya, nggak ada keharusan. Ibaratnya teman-teman kayak nyewa aja, jadi bebas aja teman-teman mau ngapain gitu. Ibaratnya kalian nyewa komputer yang jauh di sana dan bebas teman-teman mau ngapain gitu aja sih tujuannya dari VPS ini gitu. Dan tentunya untuk kita dapat mengakses virtual machine yang telah disediakan oleh penyedia layanan ini, kita perlu public IP. Nah, public IP ini yang nanti kita gunakan untuk SSH, teman-teman. Jadi SSH itu Secure Shell. Jadi teman-teman dapat mengakses terminal di dalam virtual machine-nya. Tergantung, ada pelayanan yang menyediakan GUI atau virtual machine. Jadi kayak teman-teman bisa remote access virtual machine teman-teman. Jadi ada GUI-nya, ada yang juga via terminal gitu melalui SSH. Ya, tergantung operasi sistemnya mungkin. Jadi seperti itu mengenai VPS. Ya, semoga teman-teman ada gambaran di sini. Mungkin teman-teman di sini setelah ini mengira, loh, berarti saya sendiri bisa bikin VPS dong, Bang? Iya, teman-teman bisa sendiri bikin VPS sebenarnya. Tapi perlu dipertimbangkan dulu cost-nya karena untuk membuat sebuah server VPS itu beda daripada PC biasa gitu teman-teman. Mungkin jadi teman-teman mungkin mikir, oh yaudah PC ku bikin virtual machine-nya diakses publik, terus teman-temanku mungkin bisa nyewa gitu kan ya. Ya kalau teman-teman PC-nya sanggup dan ISP-nya ISP itu kayak internet service provider ya, kayak IndiHome atau Republic ataupun apapun itu, ISP-nya memberikan akses port forwarding yang dimana memperbolehkan router teman-teman untuk diakses ke publik.
ya silakan gitu, walaupun agak riskan masalah security dan juga resource-nya. Kalau misalkan sumber dayanya cukup untuk dibagi ke teman-teman, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan karena teman-teman mengira mungkin paling pakai RAM yang 16 giga atau pakai CPU-nya Core i3, Core i5. Well, kayaknya enggak deh teman-teman. Karena gini, kalau kita cari di sini CPU untuk server, dia sedikit beda teman-teman. Jadi dia itu menggunakan Intel Xeon atau AMD EPYC. Teman-teman tahu ukuran AMD EPYC itu seperti apa? Nih ya, AMD EPYC teman-teman, itu dia ukuran CPU-nya gede banget teman-teman. Jadi mungkin perlu motherboard khusus, dan belum lagi nanti perlu power supply yang cukup mumpuni untuk angkat CPU-nya. Makanya untuk membangun sebuah server yang benar-benar server itu sedikit merepotkan dan sedikit mahal gitu teman-teman. Tapi aku salut kalau misalnya teman-teman ada ide untuk bikin VPS sendiri gitu. Oke, semoga teman-teman dari sini paham mengenai apa itu VPS ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan coba untuk bereksperimen dengan VPS yang udah aku beli. Asik ya kan? Jadi di sini teman-teman, aku udah ada VPS ya di sini. Jadi di sini hostname-nya ada dan saat ini sedang kondisi berjalan. Mungkin teman-teman punya UI VPS yang berbeda karena aku di sini menggunakan VPS layanan dari rumah web ya, nggak disponsorin by the way. Dan ini ada virtual machine-ku, ini adalah public IP-nya. Jadi teman-teman bisa mengakses virtual machine ini lewat IP ini ya. Dan di sini kita bisa melakukan restart, stop, dan bahkan matiin virtual machine-nya. Jadi sama kayak komputer aja gitu teman-teman. Jadi seperti aku gambarkan tadi, kita kayak nyewa komputer tapi komputer kita jauh di sana. Gitu. Dan di sini kita bisa akses ke virtual machine kita, dan di sini kita diberikan terminal gitu. Kita masuk ke TTY-nya. TTY itu apa lagi? Aku lupa lagi. Ya, itu masuk ke bagian terminalnya. Tapi aku nggak akan akses lewat sini ya. Kita akan akses lewat terminal di Linux ya teman-teman. Dan sini aku udah buka terminalku di Linux dan akan aku coba perbesar biar teman-teman bisa ngelihat di sini. Dan di sini cara akses SSH tuh cukup gampang. Jadi teman-teman tinggal SSH root itu adalah username yang teman-teman ingin masukkan. Misalkan teman-teman udah membuat nama user, ya teman-teman ketik aja usernya, misalkan di sini nama usernya Faizcan, maka teman-teman akan akses ke sebagai user Faizcan. Tapi kalau misalkan teman-teman akses sebagai user root, ya teman-teman akan akses sebagai user root. Kemudian di sini adalah public IP address-nya yang tadi dimunculkan di sini, gitu teman-teman. Dan ya teman-teman mikir, loh bang, nggak ada domain? Iya, aku belum punya atau membeli domain untuk IP address ini. Dan kita bisa masuk aja di sini, dan nanti akan teman-teman akan ditanyakan sebuah password, dan passwordnya teman-teman akan merujuk ke layanan VPS teman-teman. Dan sini akan langsung masukkan password, dan ya kita sudah masuk ke mesin kita, mesin virtual mesin kita. Dan aku menggunakan Ubuntu versi 2004 LTS Vocalfossa. Dan ya di sini ya udah masuk, dan sebagai comparison di sini aku akan coba ini ya, coba NeoFetch. Aku akan pakai FastFetch di sini, dan di sini adalah mesin Debianku ya. Dan di sini kalau aku pindah ke SSH, aku akan coba NeoFetch. Di sini akan muncul mesin Ubuntu gitu teman-teman. Di sini Ubuntu hostnya pakai KVM ya, dia pakai KVM Red Hat Enterprise ya, kayaknya dia pakai emulator virtual machine KVM. Di sini kita bisa lihat juga nih, kita pakai Intel Xeon E5 sebagai CPU kita begitu. Dan di sini kita dikasih RAM cuma 2 GB aja gitu. Oke, nah ini dia virtual machine kita, dan kita bisa lakukan apa aja di sini. Dan kita akan coba buat goals ya teman-teman, atau buat tujuan dari video ini. Dan kita akan coba untuk membuat sebuah layanan di VPS ku, bukan kita sih, aku nyebutnya dari tadi kita. Jadi aku akan coba membuat layanan di VPS ku yang kurang lebih ya kayak hosting website gitu teman-teman. Nah teman-teman tadi udah ngelihat kan, kita ngelihat di sini IP address kita. Nah di sini kita akan coba untuk buka IP address kita di browser, dan apa yang dihasilkan?
dan ya nggak ada apa-apa gitu teman-teman. Karena dia akan coba untuk nyari port 80, ini mana port 80 itu port untuk HTTP. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan browser, teman-teman ketika merujuk ke IP address ini, otomatis dia akan mencoba untuk menggunakan protokol HTTP untuk akses ke ke IP address-nya ini teman-teman gitu. Dan tentunya kita nggak ada HTTP server yang berjalan, dan kita akan coba untuk install HTTP server di sini begitu teman-teman. Teman-teman bisa install apapun, Apache, Nginx. Aku lebih memilih untuk menggunakan Nginx di sini. Jadi di sini kita menggunakan sistem operasi Ubuntu ya teman-teman. Di sini aku coba sudo apt install Nginx. Dan ya, kita udah diinstal di sini Nginx-nya. Dan sekarang kita coba jalankan sudo systemctl enable Nginx service. Oke, biarkan. Jadi yang akan kita lakukan di sini, kita akan memberitahu bahwasannya sistem D. Jadi ini aku jadi kemana-mana pembahasannya. Jadi kita memberitahu init sistem kita, yaitu sistem D, bahwasannya kita nih punya service yang akan dijalankan gitu. Dan enable ini kita akan dengan perintah enable. Jadi setiap kita reboot itu restart PC kita ya teman-teman, itu akan menjalankan program atau layanan Nginx ini secara otomatis gitu. Dan kita tinggal nyalakan di sini start Nginx, dan kita akan coba kembali lagi ke IP address kita ini ya teman-teman, dan kita masukin lagi. Nah, Tara, welcome to Nginx. Ya, jika kamu melihat patch ini, Nginx server berhasil terinstall dan berjalan gitu. Jadi kita sudah memberikan VPS kita akses HTTP ya teman-teman, dan akan menampilkan welcome to Nginx ini gitu. Dan ini baru Nginx saja teman-teman, karena kita akan coba melakukan lebih ya teman-teman. Kita akan coba membuat satu halaman website, dan juga mungkin nanti kita akan coba bermain-main sedikit dengan API gitu teman-teman. Oke, di sini aku sebenarnya udah membuat ya teman-teman, membuat sebuah program. Di sini aku menggunakan kontainer ya, kontainer Podman. Mungkin untuk containerization kita akan bahas lain waktu, tapi kurang lebih kontainer itu sesuai dengan namanya teman-teman. Jadi kita itu yang saat kita melakukan sebuah development, misalkan teman-teman membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flash atau Django, atau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, melakukan untuk development menggunakan framework Node.js, kemudian apalagi ya, Express.js, atau menggunakan React dan segala macam. Nah, daripada teman-teman menginstal library-nya dan mengotori mengotori komputer teman-teman, containerization ini membantu mengisolasi lingkungan development teman-teman. Jadi teman-teman nggak mengotori sistem operasi dengan banyaknya library, banyaknya bahasa pemrograman. Jadi cukup di kontainer itu aja. Kalau misalkan nggak butuh, ya tinggal hapus saja kontainernya. Begitu teman-teman. Sistem kontainer itu kurang lebih seperti itu untuk mengisolasi lingkungan environment development teman-teman gitu. Dan di sini aku udah membuat Podman Compose. Jadi di sini dia akan menjalankan beberapa layanan. Pertama itu ada Flash API. Jadi kita akan menggunakan bahasa framework Flash dengan bahasa pemrograman Python untuk API-nya. Dan di sini ada Elysia JS. Ya, aku tahu teman-teman mungkin di sini heran, kok nggak pakai Express.js aja bang? Karena aku ngelihat Elysia JS itu lucu, imut. Alasannya agak aneh juga ya. Kenapa pakai Elysia JS? Karena cute aja. Oh ya udah. Tapi kita akan pakai Elysia JS gitu. Dan di sini ada MariaDB sebagai database-nya begitu. Dan di sini ada network. Jadi untuk menjembatani masing-masing kontainer ini untuk berinteraksi. Dan di sini menggunakan volume namanya MariaDB untuk menyimpan database database dari MariaDB tersebut begitu. Oke. Sekarang kita coba ya teman-teman. Dan sini aku coba git pull. Dan ya, kita udah berhasil git pull untuk ngambil update yang terbaru dari project dari GitHub gitu teman-teman. Sepertinya udah deh ya. Oke, coba kita jalankan di sini dengan Podman
compose, dan ya biarkan dia download kontainernya. By the way, teman-teman kalau ingin menjalankan sebuah layanan di VPS teman-teman bisa melakukan dengan berbagai macam cara manualnya, seperti teman-teman menginstal runtime Node.js, kemudian menginstal library Express.js gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman mungkin berpikir, oh setelah aku melakukan menginstal library dan bisa running dan bisa diakses gitu ya websitenya, tapi kan teman-teman ketika logout atau selesai SSH itu programnya sessionnya tutup dan runtime-nya juga berhenti. Nah, teman-teman bisa melakukan berbagai macam cara. Teman-teman bisa melakukan cara yang cara pertama itu teman-teman dengan cara menggunakan perintah ampersand, kemudian menggunakan nohub, dan dia akan berjalan di background gitu. Dan itu cara yang menurutku kurang begitu aman gitu teman-teman. Atau teman-teman membuat sebuah init system. Jadi teman-teman membuat tadi kan ada Nginx service tadi ya, dimana kita membuat sistem D ini, kita membuat file yang di sistem D untuk program kita teman-teman, dan itu secara manual gitu. Kita harus tahu urutan program kita seperti apa, terus dituju ke file mana gitu, untuk nantinya ketika komputer kita booting atau restart gitu, reboot itu nanti service-nya akan berjalan secara langsung otomatis ketika sistem itu mengeksekusi file service kita gitu. Tapi ada cara lain teman-teman, buat teman-teman yang ingin mungkin bercita-cita sebagai DevOps ya, asik. Teman-teman yang ingin cita-cita sebagai DevOps biasanya gitu. Nah, caranya adalah teman-teman menggunakan kontainer ini gitu. Kenapa? Jadi gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjalankan sebuah kontainer dan di-detach ya teman-teman, dan itu kontainer itu akan tetap berjalan karena sistem kontainer Podman atau Docker itu dia itu udah ibaratnya sudah berjalan di sistemnya di belakangnya gitu teman-teman. Jadi dia nggak akan mati kontainernya kecuali memang ada problem, error, atau atau kita ngerestart VM kita gitu teman-teman. Dan di sini aku akan menggunakan kontainer gitu. Mungkin untuk masalah kontainer kita akan ngebahas di lain video kali ya, karena itu akan sangat cukup panjang. Tapi kontainer itu keren banget teman-teman. Kita akan bahas mungkin di lain video. Oke, dan sini kita udah selesai ya untuk kontainer kita. Di sini aku coba zoom out sedikit. Oke. Di sini kita bisa menjalankan Podman Compose, kemudian mengarahkan file Podman Compose ya, kemudian kita up, lalu kita detach. Detach itu artinya apa? Detach itu kita melepaskan gitu teman-teman. Jadi ketika kita karena TCP port list TCP binary devices. Sepertinya karena ada port yang digunakan di port 3000, jadi kita bisa ubah aja portnya. Kita arahkan, kayaknya problemnya ada di Alicia ini ya teman-teman. Kita bikin 380 aja gitu, karena ada problem di port itu sudah dipakai begitu. Tapi aku heran juga, apa yang pakai port itu ya? Nah, ini dia benar teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman, kita bisa lihat prosesnya dari masing-masing port ini. Jadi di sini ada confon, aku nggak tahu confon ini apa oleh user, tapi di sini ada Nginx di port 80 tadi ya. Kita udah jalanin HTTP server kita. Ini juga sama, port 80 Nginx. Kita pakai port 22 untuk SSHD. SSH ya teman-teman, di Linux itu defaultnya SSH itu di port 22 begitu. Dan tapi ini port 30 udah dipakai. Gak apa-apa deh. Kita bikin port baru lagi. Cadel. Kita ubah di sini. Jadi expose-nya bukan di 3000 ya teman-teman. Tadi 3080. Gitu. Dan kita jalankan kembali Podman Compose kita di sini. Apakah ada problem masalah port lagi? Semoga aja enggak sih. Dan ya, berhasil. Dan kita cek di sini ya di Podman PS. Semua service kita sedang berjalan dan sedang melayani di masing-masing port ini ya. Jadi MariaDB di port 3306, Fast API di 5000, dan Alicia di 3080. Oke. Dan kita akan coba ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya teman-teman, di browser kita dia masih munculin Nginx gitu. Dan di sini kita akan coba untuk membuat
Elysia kita sebagai web page di sini itu muncul ke permukaan. Asik. Dia akan muncul, jadi bukan Nginx ini tapi Elysia web page kita atau halaman web kita dari Elysia begitu. Di sini kita ke Nginx-nya. Kemudian di sini kita lihat sites available ya. Kemudian di sini aku udah buat sebenarnya sih di elysia.config di sini, dan kita udah listen di port 80 tadi HTTP Nginx tadi di port 80, tapi kita ubah di sini di 80 ya. Karena tadi Elysia tadi di localhost 3080. Jadi ibaratnya si Nginx ini bakal ngubah ya teman-teman dari address ini, halaman ini ke port ini gitu teman-teman. Kita save dan kita ini teman-teman, kita ngebuat link dulu. Kita soalnya tadi kita di site available dan kita enable gitu teman-teman, aku lupa. Sudo ln etc nginx sites available, kemudian kita arahkan ke Elysia, lalu kita pindahkan ke Nginx sites enable, namanya Elysia test.conf. Dan oke, kita jangan lupa untuk restart lagi dan kita ngecek apakah statusnya masih berjalan, karena takutnya error ya teman-teman. Oke, masih running. Oke, kita cek sekarang. Oke, bad gateway. Kenapa nih kira-kira? Localhost 3000. Wait, no. Itu salah. Apa di Elysia JS-nya ya? Kayaknya sih di Elysia JS-nya deh. Sebentar. Kayaknya aku lupa ganti port di sini deh. Apa gimana ya? Oh iya. Dia listennya di 3000 masih. Oke. Aku lupa ngubah itu kayaknya. Kita coba ubah. Aduh. Programmernya masih cupu nih. Aduh. Sorry. Ini ya. Kita down dulu. Oke, biarin dia mendengarkan di port 3 mana tadi? Bentar, kan tadi kita yang make. Siapa yang make lagi? Jadi tuh di sini tuh ada error. Dia munculin bahwasannya kontainer si Elysia Web ini dia tuh pengen make TCP portnya 3080. Tapi katanya udah ada yang make. Lah, yang make kan kita. Gimana sih? Ada. Tapi aneh deh, coba aku cek lagi. Oh, bentar. Ini beneran ada yang make 3080. Boom. Siapa yang make portnya? Apa ban yang sebelumnya? Coba kita lihat di ini teman-teman, di program kita. Biasanya ada dia yang jalanin di port tersebut. Kok jalan dia? Oh loh, kok jalan kamu? Padahal udah aku matiin tadi. Ini ada dua loh teman-teman, ada dua ban. Jadi dua ban ini jalan. Si runtime ini jalan di port yang udah kita daftarin tadi. Makanya kenapa si Elysia JS tadi nggak respon gitu teman-teman. Aneh banget. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita coba di sini, kita ngelihat lagi di portnya. Semoga udah nggak dipakai sih. Ya, bener. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi ban itu tetap jalan walaupun udah dimatiin kontainernya. Entah. Ya, teman. Oke. At least kita udah punya port bersih, seharusnya nggak ada konflik lagi masalah port ya teman-teman. Kita biarin jalan di sini dan seharusnya nggak ada error lagi dari Elysia JS. Dan ya, Elysia JS bisa diakses di 3080 dan coba kita akses di sini. Tara, seharusnya sekarang kita bisa muncul di halaman webnya Elysia JS. Sebenarnya bukan halaman webnya Elysia JS sih, tapi aku halaman web yang aku buat dengan Elysia JS itu lebih tepat gitu teman-teman. Dan sini aku udah koneksi ke Flash API-nya. Kalau aku koneksi dan gak ada network when attempting to fetch resource. Kenapa kira-kira? Jadi ketika aku pengen manggil si API-nya nggak bisa.
Kenapa tuh kira-kira? Penasaran. Padahal dia di port 5000. Oh, sebentar. Aku ada ide. Mungkin kita bisa buat seperti ini, teman-teman. Sorry. Di etc Nginx available elysiatest.com. Di sini, teman-teman, kita buat di sini dengan tulisan API. Jadi kita nanti bawa URL API tapi ngarahin ya bukan ke Elysia tapi ke si Python gitu, teman-teman. Oke, kita coba ini, teman-teman, restart dulu si Nginx-nya. VL restart Nginx. Oke, nggak ada error. Kita refresh di sini dan kita coba untuk akses API. Apakah dia akan mendapatkan dari Flash? Yeay, berhasil, teman-teman. Kita dapat dari hello from Flash API. Kita udah masuk ke API-nya si Flash, teman-teman. Dan aku lupa apa aja yang bisa dilakukan tadi di Flash ya. Sini kita bisa melakukan users ya, users data. Misalkan kita sini coba API data. Tada, gitu ya. Di sini kita udah dapat informasi yang udah kita ketik di sini ya. Namanya Faizcan, suka tomboy, short hair gitu. Cewek tomboy, terus skillnya bisa programming, yapping, sama gaming gitu kan. Umurnya 100 gitu. Dan kayaknya kita bisa ini deh, teman-teman. Jadi apa ya, perubahan yang kita bisa lakukan di sini secara langsung gitu kalau nggak salah. Coba kita ubah di sini misalkan apa ya, favorit gitu ya, favorit misalkan nasi goreng gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi di sini apakah berubah? Oh iya, langsung update, teman-teman. Di sini langsung update di sini favorit nasi goreng. Dan teman-teman bisa coba aja sih, kalau nggak aku matiin ya. Kalau nggak aku matiin, teman bisa coba aja cek di sini URL-nya dan akses sendiri API data ini. Kalau kita coba user, di sini database error. Database-nya kayaknya nggak terkonek dengan baik di sini. Nggak apa-apa deh kayaknya. Nanti kita akan coba lain waktu untuk koneksi ke database-nya. Jadi itu, teman-teman, tadi kita udah koneksi API-nya Python. Ya, kemudian bisa masuk ke Flash API-nya juga. Berarti dari sini kita masuk bisa dapat hasil. Nah ya, service Flash API. Oke, gitu, teman-teman. Jadi itu mengenai VPS kita, eksperimen VPS kita. Jadi kita udah menjalankan 2 service, yaitu service si Elysia.js ini menggunakan Elysia.js dan bisa muncul API gitu dari Flash API. Dan di sini kita juga menjalankan melalui container gitu, teman-teman. Yang paling terjadi di container, stay di container gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai VPS ini. Saya berharap teman-teman lebih mengenal dalam tentang VPS ini, di mana tadi VPS itu sebuah virtual machine yang berada di dalam sebuah server yang jauh di sana, dan kita menyewa server virtual machine tersebut dalam sebuah server begitu. Dan teman-teman bisa melakukan apapun yang teman-teman inginkan, mau server mau hosting website, mau bikin database gitu, atau mau apalagi ya, mungkin jadi cloud storage gitu bisa juga, by the way. Dan ya, itu dia mengenai VPS. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata, terbata-bata, ataupun tadi ada kesalahan dalam aku melakukan program, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku hanya men-share, membagikan pengalamanku tentang satu hal yang menarik atau satu yang aku pelajari menarik untuk teman-teman, untuk bagikan kepada teman-teman semua begitu. Dan mungkin setelah video ini ya, teman-teman, mungkin teman-teman kayak minta request bikin tutorial. Aku bukan tipe orang yang bisa melakukan tutorial, karena aku sendiri juga masih belajar. Aku merupakan mahasiswa teknik informatika juga. Saat ini aku sedang semester 5, jadi aku masih banyak belajar banyak hal gitu. Jadi aku bukan orang yang cocok sih untuk memberikan tutorial gitu, karena aku juga masih ngoding suka keliru, suka salah.
Jadi mungkin lebih tepatnya teman-teman minta tutorial ke orang yang berpengalaman aja, orang yang tepat. Karena aku adalah orang yang jujur curious, penasaran, mencoba eksperimen dan membagikannya pada kalian. Hanya seperti itu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman request tutorial, mungkin aku bukan orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai eksperimen VPS ini, virtual private server, dan saya berharap teman-teman dapat wawasan baru mengenai VPS ini. Dan ya, sekian dari saya. Faizan Nigia undur diri and stay curious. Bye bye.